Kamu pernah ngebayangin nggak, toko emas yang selalu ramai, harganya lebih murah, dan nggak pernah kemalingan, padahal nggak ada satpam? Ada yang bilang, setiap malam Jumat Kliwon, ada suara tangisan dari brankasnya. Dan sejak si pemiliknya jadi kaya mendadak, 3 pegawainya hilang tanpa jejak. Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Bekasi, 2015. Di pinggir jalan utama yang panas dan bising, berdirilah sebuah toko emas yang paling mencolok di antara ruko-ruko lainnya. Toko emas Mulia Sejati. Dindingnya berlapis marmer putih dengan pintu otomatis dan kamera CCTV di setiap sudut. Tapi anehnya, tak satu pun satpam berjaga. Meski begitu, toko ini tak pernah sepi pembeli. Bahkan saat toko-toko emas lain tutup karena perampokan, toko ini tetap buka, tetap ramai, tetap aman. Wulan, seorang jurnalis lepas, penasaran dengan kisah toko emas ini. Ia mendapat laporan aneh dari warga sekitar. Mbak, 3 pegawainya itu hilang. Yang terakhir, Rio, keluar malam-malam habis lembur, terus nggak pernah balik. Kata orang, brankasnya bukan cuma buat nyimpan emas. Wulan memutuskan menyamar jadi pelamar kerja di sana. Anehnya, ia langsung diterima. Tak ada wawancara, tak ada tanda tangan kontrak. Hanya satu syarat, tidak boleh masuk ke ruang penyimpanan di lantai 2. Hari pertama kerja, Wulan menemukan sesuatu yang tak biasa. Di balik etalase emas, ada cermin kecil tergantung menghadap pintu. Ia mendengar rekan kerjanya, Mbak Rini, berbisik sambil menatap cermin itu. Kalau kau ingin selamat, jangan pernah lihat pantulanmu di sini malam hari. Wulan tertawa, menganggap itu cuma cerita serem anak magang. Tapi malamnya, saat lembur dan sendirian, Wulan tanpa sengaja melihat ke cermin itu. Dan di sana, ada wanita berbaju merah dengan rambut menutupi wajah, berdiri di belakangnya. Tapi saat Wulan menoleh, tidak ada siapa-siapa. Wulan mencoba mencari tahu siapa pemilik sebenarnya dari toko ini. Tapi semua dokumen, semua nama di izin usaha, hanya satu nama yang muncul, Sukaryo. Pria tua yang tak pernah muncul di toko. Besoknya, Wulan menerima amplop putih di laci mejanya. Isinya hanya satu kalimat, jangan jadi yang keempat. Wulan tak gentar. Malam itu, ia nekat naik ke lantai 2. Ruangan gelap dan lembab, bau anyir menyengat. Di sudut ruangan ada brankas besar dengan simbol aneh yang berkilau dalam gelap. Dan dari dalamnya, terdengar bisikan lirih seorang perempuan. Bantu aku, tolong, aku masih hidup. Wulan menahan napas. Tiba-tiba lampu padam. Dan suara pintu terkunci terdengar keras dari belakangnya. Lampu padam. Sunyi. Gelap menyelimuti ruangan di lantai 2. Wulan mencoba meraba-raba dinding, mencari saklar. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Bisikan dari dalam brankas terdengar semakin jelas. Suara perempuan pelan tapi putus asa. Aku bukan emas, aku manusia. Jantung Wulan berdetak tak karuan. Ia meraba brankas besar itu. Permukaannya dingin, nyaris membeku. Di atas permukaan logamnya, ada sidik jari yang masih basah. Seolah seseorang baru saja menyentuhnya dari luar atau dari dalam. Tiba-tiba, klik. Lampu menyala kembali. Tapi ruangan itu kini berubah. Foto-foto 3 pegawai yang hilang menempel di tembok. Wajah-wajah mereka dipaku dengan jarum emas di dahi masing-masing. Wulan terpaku. Nafasnya tercekat. Langkah kaki terdengar di tangga, berat, perlahan. Seseorang sedang naik. Wulan buru-buru sembunyi di balik rak penyimpanan. Ia menahan napas, menutup mulutnya sendiri. Pintu terbuka. Yang masuk adalah Pak Sukaryo. Tubuhnya kurus, rambutnya putih semua. Tapi ada bekas luka bakar besar di sisi lehernya. Ia membawa nampan dengan seikat rambut manusia dan semangkuk darah. Wulan menahan muntah. Sudah jamnya kau makan, anakku, gumam Pak Sukaryo pelan,
menghadap ke brankas. Terdengar suara tangisan kecil dari dalam brankas, tapi bukan suara perempuan tadi. Suara anak kecil. Wulan menyaksikan semuanya dengan tubuh kaku. Pak Sukaryo lalu membuka rak kecil di dinding. Di dalamnya ada kitab tua bertulisan aksara kuno, bergambar sosok wanita berkepala dua dengan lidah menjulur dan mata berdarah. Judulnya, Pengikat Kekayaan Tanpa Kematian. Wulan tak sempat memotret. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Suara getarannya memantul keras di ruangan sunyi itu. Pak Sukaryo langsung menoleh. Matanya kosong, tapi tajam. Siapa di sana? Langkahnya mulai mendekat. Wulan mundur perlahan dan menginjak piring kaca. Perang. Pak Sukaryo menjerit seperti binatang. Kau melihatnya? Kau melihatnya? Lampu kembali padam. Ruangan bergetar. Dari brankas muncul suara teriakan perempuan. Lantai terasa basah. Darah menetes dari atap, perlahan membentuk nama Wulan di lantai. Dan tepat saat Pak Sukaryo berteriak keras dan hendak menarik rak besi, pintu lantai 2 terbuka sendiri. Tapi yang berdiri di ambang pintu bukan manusia. Yang berdiri di ambang pintu bukan siapa-siapa yang dikenal Wulan. Tinggi hampir 2 meter, berjubah hitam pekat, wajahnya tertutup belatung, dan dari telapak tangannya menetes emas cair seperti keringat. Makhluk itu tidak berjalan, tapi melayang ke dalam ruangan. Pak Sukaryo langsung bersimpuh. Ampuni hamba, dia hanya manusia biasa, dia belum tahu, belum tanda tangan. Makhluk itu mendengus. Bau busuk memenuhi ruangan. Tapi dia sudah melihat, sudah mendengar, sudah menyaksikan. Wulan membeku, nafasnya tercekat. Di hadapannya kenyataan tak lagi rasional. Ia ingin lari, tapi tubuhnya menolak. Kakinya seperti menancap ke lantai. Makhluk itu mendekat ke arah Wulan. Dari tubuhnya emas cair mulai menetes ke lantai, dan lantai mulai terbakar pelan-pelan. Bukan api biasa, api emas. Kau ingin tahu dari mana datangnya kekayaan toko ini? Kami memberi emas yang tumbuh dari penderitaan. Setiap gram adalah 1 jiwa. Tiba-tiba, brankas di belakang bergetar keras. Suara jeritan menggema lagi. Kali ini, ada 3 suara. Rio, Indah, Agus. Nama-nama yang dilaporkan hilang. Mereka belum mati, tapi disimpan. Wulan mulai menangis. Kenapa mereka? Kenapa harus mereka? Pak Sukaryo menjawab dengan suara lirih. Mereka menolak menandatangani perjanjian, tapi sudah tahu terlalu banyak. Satu-satunya cara adalah menjadikan mereka tumbal abadi. Tubuh disimpan, jiwa dicairkan. Makhluk itu kini berdiri tepat di hadapan Wulan. Ia mengulurkan secarik kertas kuno yang basah oleh darah dan emas. Tanda tangani, maka semua ini akan terlupakan. Kau akan hidup, kaya, abadi. Wulan menatap kertas itu. Ada nama lengkapnya tertulis di sana, lengkap dengan sidik jari yang entah siapa yang menempelkannya, seolah ia sudah ditakdirkan untuk ini. Tangannya gemetar, mulutnya hanya bisa bergetar. Aku hanya ingin menyelamatkan mereka. Makhluk itu menyeringai. Kau hanya bisa menyelamatkan mereka kalau kau menggantikan mereka. Lantai bergetar lagi. Dari sisi lain ruangan, muncul cermin yang sama seperti di toko. Wulan menatapnya. Tapi kali ini, pantulan dirinya sudah bukan dirinya. Pakaian berubah jadi jubah hitam, matanya putih tanpa bola mata. Dan di belakangnya, bayangan Pak Sukaryo tertawa tanpa suara. Wulan menjerit. Ia berlari keluar, turun tangga, menerobos pintu depan toko. Tapi saat keluar, Bekasi telah berubah. Tak ada kendaraan, tak ada suara. Langit gelap seolah malam tak berujung. Dan toko emas mulia sejati telah menghilang di balik kabut tebal. Wulan kini masuk ke dunia yang bukan milik manusia. Apa yang terjadi di dalam toko emas itu hanya permukaan. Perjanjian pesugihan itu ternyata tak bisa ditolak. Kabut menyelimuti segalanya. Wulan berdiri kaku di tengah jalan. Udara Bekasi yang biasanya panas kini terasa dingin menggigit tulang.
Toko emas mulia sejati di belakangnya lenyap. Bahkan jejak pintu dan pelangnya pun tidak ada. Yang tersisa hanya dinding kusam ruko kosong yang tertutup rapat dan berlumut. Ia berteriak, "Tolong, ada orang, tolong!" Tak ada jawaban. Ia berjalan menyusuri jalanan yang tampak familiar tapi sunyi. Lampu jalan berkelip lemah. Tak ada mobil, tak ada motor, tak ada manusia. Hanya suara angin dan bisikan yang mengikuti langkahnya. Kau sudah memilih. Tidak ada yang kembali dari cermin. Jangan percaya waktu. Wulan mulai kehilangan orientasi. Ia melihat jam tangannya. Jarumnya berputar mundur. Ia mencoba mengirim pesan dari ponsel, tapi jaringan hilang. Layar ponselnya berubah sendiri, menampilkan satu nama, Sukaryo. Calling. Wulan panik. Ia lempar ponsel ke tanah. Tapi dari dalam ponsel yang pecah itu, keluar asap hitam pekat membentuk siluet wajah Rio, salah satu pegawai yang hilang. "Wulan, kamu harus kembali ke toko sebelum semuanya jadi permanen." "Apa maksudnya? Di mana kamu?" "Toko emas itu bukan cuma tempat, itu gerbang, dan kamu baru saja melewati gerbangnya." Tiba-tiba tanah di bawah Wulan retak. Dari celah-celahnya muncul tangan-tangan pucat, kurut, dengan jari-jari penuh luka dan gelang emas berdarah. Tangan-tangan itu berusaha menariknya ke bawah. "Kembalikan yang diambilmu, atau kau jadi pengganti selamanya." Wulan menjerit, berlari tanpa arah. Ia menabrak dinding ruko, pintu baja, pagar, semua tertutup rapat. Sampai akhirnya ia melihat satu pintu yang terbuka sedikit. Toko perhiasan tua bernama Sri Kencana. Pintu itu bergoyang perlahan, seolah mengundangnya masuk. Di dalam tidak ada emas. Hanya cermin-cermin tua berjajar sepanjang dinding. Dan dari setiap cermin ada dirinya sendiri. Tapi bukan dirinya yang normal. Ada yang matanya bolong, ada yang lidahnya menjulur panjang, ada yang menangis darah. Dan satu di antaranya tersenyum. "Sudah saatnya kau memilih menjadi bagian dari cermin atau jadi emas berikutnya." Wulan menjerit, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Ia menoleh ke arah tangannya. Kulitnya mulai berubah menjadi kilau logam. Ia terengah. Kakinya melemah. Dan tiba-tiba seluruh cermin di ruangan itu pecah bersamaan. Cahaya menyilaukan menyambar. Lalu, gelap. Wulan kini berada di antara dua dunia. Yang satu memakan jiwa, yang lain memantulkan dosa. Tapi waktu tak lagi berjalan dan satu pilihan harus diambil. Kau masih ingin ikut dengannya ke bagian tergelap dari toko emas itu? Gelap total. Tak ada suara, tak ada cahaya. Hanya satu detak jantung Wulan. Pelan, tergesa. Lalu nyaris berhenti. Tiba-tiba mata Wulan terbuka. Ia tidak lagi berada di toko Sri Kencana. Ia terbangun di ruangan yang asing. Lantainya berlapis emas, dindingnya dari kaca, dan langit-langitnya dihiasi lukisan wanita tanpa wajah. Tangannya masih berkilau, tapi kini bukan emas biasa, melainkan emas yang bergerak. Seperti cairan hidup, berdenyut pelan, merambat naik ke bahunya. "Apa ini? Tubuhku?" Terdengar suara dari balik dinding kaca. Lembut, dalam, tapi mengancam. "Selamat datang di ruang antara, Wulan. Disinilah jiwa-jiwa yang hampir jadi tumbal ditimbang." Dari bayangan kaca muncul sesosok perempuan. Tubuhnya menjulang. Wajahnya setengah cantik, setengah hangus. Matanya menyala keemasan. Ia mengenalkan diri. "Aku Dewi Emas, sang penjaga ikatan. Kau telah melihat, kau telah masuk, kau belum sepenuhnya milik kami. Tapi kau juga bukan manusia utuh lagi." Wulan mencoba berdiri, tapi kakinya berat. Lantai menyerap jejaknya, seperti lumpur emas yang lengket. "Aku hanya ingin mereka bebas. Rio, Indah, Agus. Mereka manusia, bukan persembahan." Dewi Emas tertawa. "Mereka yang menolak tidak dibuang. Mereka dijadikan batu penjaga. Setiap toko emas pesugihan memiliki jiwa-jiwa yang menjaga harta pemiliknya."
Wulan menjerit. Ia mencoba mencakar kaca, namun dari dalam kaca, tangannya sendiri muncul dan mencekik balik. Tiba-tiba, lantai terbuka. Wulan jatuh ke lorong sempit berlapis akar dan rantai. Di dinding lorong itu, tertulis nama-nama. Rio, Indah, Agus, lalu Wulan. Dan di bawahnya, satu nama baru muncul perlahan. Ibu Wulan. Tidak! Ia sadar, makhluk-makhluk itu tak hanya ingin tubuh dan jiwanya, tapi akan mengambil siapapun yang ia cintai sebagai pengganti. Wulan terbangun lagi, kali ini di dalam toko emas mulia sejati. Toko itu seperti semula, terang, bersih, ramai pembeli. Tak ada yang aneh, kecuali satu hal. Orang-orang tak bisa melihatnya. Ia berjalan di antara mereka, berteriak, menggedor etalase, tapi tak satu pun menoleh. Ia melihat Mbak Rini, mantan rekannya. "Rin, aku di sini, tolong!" Tapi Rini hanya tersenyum ke arah brankas, lalu membisik pelan, 4 tumbal, 1 lagi akan sempurna. Dan dari dalam brankas mata emas mulai membuka perlahan. Apakah Wulan akan menjadi bagian dari toko itu selamanya? Ataukah ia akan menemukan jalan keluar sebelum korban kelima dikorbankan? Kisah ini semakin gelap. Brankas itu hidup. Matanya terbuka, berkilat keemasan. Pupilnya bulat, tapi di tengahnya berputar simbol kuno, mirip seperti mantra pemanggil jiwa. Wulan berteriak, tapi suaranya tak menembus dunia nyata. Ia menggedor etalase, menjatuhkan rak, mengguncang manekin emas, semua sia-sia. Ia kini bayangan, tak bisa tersentuh, tak bisa dilihat. Apa aku sudah mati? Tidak, bisik suara yang sangat dikenalnya. Rio. Ia berdiri di belakangnya, pucat namun masih utuh. Bersamanya Indah dan Agus. Kita semua di sini, terjebak, tak hidup tak mati. Kita dijadikan harta penjaga. Satu-satunya cara keluar, tambah Agus, adalah mengorbankan pengganti. Wulan mundur. Kau bercanda, aku tak mungkin mengorbankan siapapun. Indah menunduk. Kalau tidak, ibumu akan diambil. Dia sudah dipanggil oleh perjanjian. Wulan mematung, nafas tercekat. Mereka memperlihatkan cermin kecil, sama seperti yang tergantung di toko. Dari sana, tampak ibunya Wulan sedang tidur, dan bayangan hitam mulai merambat naik dari ujung tempat tidur. Setiap menit berlalu, dia makin dekat jadi korban, ucap Rio. Pilihannya tinggal satu, kau kirim orang lain, atau ibumu menjadi emas berikutnya. Wulan terjatuh, tubuhnya lemas. Tapi tiba-tiba, bayangan belatung dari lantai 2 muncul. Makhluk tinggi berjubah hitam itu kini berdiri di hadapannya. Aku bisa bantu, katanya. Pilih satu nama, satu jiwa, dan kau semua akan bebas. Di tangannya muncul kertas perjanjian baru. Ada ruang kosong di baris terakhir untuk satu nama. Wulan menatap kertas itu. Tangannya gemetar. Tidak, aku tidak sanggup. Suara kaca pecah menggema. Toko emas mulia sejati berubah bentuk. Seluruh lantainya menjadi cairan emas panas. Pelanggan-pelanggan berubah menjadi patung. Dinding berbisik dengan suara tangisan dari ribuan tumbal. Dan di tengah-tengah lantai emas cair itu, ibunya muncul. Terjebak di dalam, perlahan tenggelam. Wulan, tolong aku. Jangan biarkan aku jadi mereka. Wulan berdiri, matanya penuh air mata. Ia memegang kertas itu, pulpen di tangannya. Satu nama, satu pilihan, satu kehidupan dibayar dengan nyawa orang lain. Tangannya mulai menulis S. Apakah Wulan akan memilih menyelamatkan ibunya dengan mengorbankan jiwa lain? Ataukah ia akan melakukan hal yang tak pernah dilakukan siapapun dalam sejarah pesugihan itu? Kisah ini akan berakhir, tapi tak semua orang bisa keluar utuh. Pulpen itu gemetar di jari-jarinya. S. Satu goresan tinta emas di kertas perjanjian bisa mengakhiri semuanya.
bisa menyelamatkan ibunya, bisa membebaskan Rio, Indah, Agus, bisa membuatnya keluar dari lingkaran pesugihan. Tapi juga berarti satu nyawa harus digantikan. Wulan menangis, air matanya jatuh ke kertas itu. Tinta emasnya berdenyut seperti menunggu perintah. Makhluk berjubah hitam menatapnya, senyum tipis menyeringai. Cepatlah, dunia tidak akan menunggumu. Ibumu tenggelam, detik demi detik. Dari kejauhan suara ibunya makin lirih. Wulan, ibu rela, jangan jadi mereka, jangan ulangi kesalahan. Wulan terdiam. Ia menutup matanya, menarik napas panjang. Lalu, dengan gerakan cepat, ia merobek kertas itu menjadi dua. Aku tidak akan mengorbankan siapapun. Makhluk berjubah hitam menggeram. Langit toko berubah merah darah. Dinding retak, patung emas meleleh. Dan dari bawah tanah, ribuan tangan tumbal berusaha menarik Wulan jatuh. Kau menolak perjanjian. Kau akan hilang selamanya. Tapi tiba-tiba, brankas besar di lantai 2 meledak terbuka. Dari dalamnya, cahaya putih menyilaukan memancar. Rio, Indah, Agus terlempar keluar. Wajah mereka kembali hidup. Mata mereka menangis bahagia. Kau membatalkan lingkarannya. Wulan, kau menghancurkan akar pesugihan. Makhluk hitam itu menjerit, terbakar oleh cahaya perlawanan. Tidak ada yang pernah menolak. Tidak ada. Tubuhnya meledak menjadi serpihan debu emas. Toko emas mulia sejati runtuh, meleleh, dan seluruh dunia kabut menghilang. Wulan terbangun, kembali di kamarnya. Pagi hari, matahari bersinar cerah. Ia bangkit, mengecek ponsel. Ada pesan baru dari Rio. Kami bebas, terima kasih. Jangan pernah percayai emas yang terlalu mudah dimiliki. Wulan berjalan ke kamar ibunya. Ibunya masih tertidur, damai, selamat. Tapi, saat Wulan masuk kamar mandi, ia melihat cermin. Dan di sana, pantulannya tidak bergerak. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian itu. Wulan tak pernah bercerita pada siapapun tentang apa yang ia alami. Bagi orang-orang, toko emas mulia sejati hanyalah bangunan tua yang terbakar karena korsleting. Tak ada yang tahu sejarah kelamnya. Tak ada yang ingat tentang Rio, Indah, atau Agus. Semua terhapus. Namun, malam-malam Wulan tak pernah tenang. Setiap mimpi selalu penuh bisikan. Setiap cermin selalu memperlihatkan sesuatu yang tidak sinkron. Dan setiap perhiasan emas menghangat saat ia menyentuhnya. Pada suatu sore yang mendung, Wulan menerima paket tanpa nama pengirim. Kotaknya kecil, elegan, dibalut kain beludru hitam. Ia ragu membukanya, tapi rasa penasaran lebih kuat. Di dalamnya ada cermin saku, bersama secarik kertas bertulisan tangan. Terima kasih telah mengakhiri perjanjian, tapi kau lupa satu hal. Perjanjian tidak pernah benar-benar bisa dihancurkan, hanya dipindahkan. Wulan menatap cermin itu, dan di dalam pantulannya, ada seseorang berdiri di belakangnya, tersenyum, dengan mata emas. Dan suara familiar membisik, giliranmu yang menjaga toko berikutnya. Gelap, layar menutup, lalu muncul satu teks terakhir. Toko emas Sri Kencana segera buka di kota Anda.